Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada perkuliahan dasar presentasi arsitektur. Dan pada hari ini kita sudah masuk pekan keempat dan kita akan bersama-sama belajar tentang tampak dan potongan. Baik, sebelum saya menjelaskan materi, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja sih. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mengingat kembali apa sih definisi tampak dan potongan. Karena sebelumnya kalian semua sudah pernah belajar tentang tampak dan potongan di mata kuliah gambar teknik. Nah, di dasar presentasi arsitektur ini kalian akan belajar kembali bagaimana membuat tampak dan potongan, tapi lebih fokus ke mempresentasikannya secara arsitektural. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan antara presentasi tampak potongan di DPA ini dengan di Gamtek di semester sebelumnya. Selanjutnya, kalian juga akan belajar tentang notasi apa saja sih yang ada di tampak dan potongan. Sebetulnya kalau bicara notasi ini tidak jauh berbeda dengan materi di pekan-pekan sebelumnya. Baik, kemudian yang ketiga kita akan belajar juga mengidentifikasi dan mengenali elemen-elemen apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat tampak dan potongan. Kemudian yang keempat, kita akan juga belajar sedikit tentang tips dan trik bagaimana sih membuat gambar itu supaya lebih menarik, terutama lebih arsitektural. Karena terkadang itu ketika kita melihat gambar contoh misalnya ya kadang terlihat bagus, tapi ketika kita membuat kita kesulitan. Nanti kita akan belajar sedikit tips dan triknya seperti apa. Kemudian seperti biasa di poin terakhir akan saya jelaskan tentang penugasan yang turun di pekan ini. Baik, sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga apa yang kita lakukan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, kita perlu men-setting pikiran kita dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan tampak dan potongan, khususnya tampak dan potongan arsitektural. Jadi kalau kita berbicara tentang tampak, kita semua tahu bahwa tampak itu secara definisi adalah wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Biasanya gambar tampak ini berfungsi untuk menggambarkan proporsi. Kenapa saya sebut proporsi? Karena di tampak atau di gambar tampak itu biasanya tidak ada dimensi. Jadi dengannya kita bisa tahu proporsinya melalui gambar bangunan dan skala-skala pembanding di sekitarnya. Kemudian gambar tampak juga berfungsi menunjukkan estetika. Jadi kalau kita misalnya mendesain sebuah rumah misalnya dengan gambar tampak ini kita bisa menginformasikan atau menggambarkan ide kita ke dalam suatu bangunan melalui gambar tampak. Kemudian gambar tampak juga di dalam tampak arsitektur juga berfungsi untuk menunjukkan gaya bangunan sekaligus menunjukkan warna dan material apa yang dipakai. Meskipun nanti pada prakteknya ada beberapa varian gambar tampak yang mungkin dia tidak menggunakan warna asli seperti dalam desain asli, tetapi menggunakan warna yang merepresentasi. Jadi ada beberapa misalnya gambar tampak misalnya menggunakan skema warna monokrom. Jadi mereka atau gambar tampak tersebut hanya mengambil dari sifatnya tanpa menyerupai betul warna dan material sesungguhnya. Kemudian selanjutnya kalian juga akan belajar tentang potongan. Jadi definisi potongan adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Berbedanya potongan dengan tampak adalah gambar potongan biasanya dilengkapi dengan dimensi. Dimensi ini biasanya dimensi secara vertikal maupun dimensi secara
horizontal. Dan perlu saya tekankan lagi, nanti akan ada sedikit perbedaan antara gambar tampak potongan versi gambar teknik, versi teknik dengan gambar tampak potongan versi gambar arsitektur. Oke, sebelum masuk ke materi tentang elemen, saya perjelas dulu tentang notasi di tampak dan potongan. Seperti teori minggu lalu, ada beberapa notasi-notasi wajib yang perlu kalian lengkapi ketika menggambar tampak dan potongan. Apa saja? Yang pertama itu judul gambar, ini pasti ya. Judul gambar supaya tidak salah, dan untuk menginformasikan gambar yang dimaksud itu gambar apa. Karena nanti di gambar tampak itu ada beberapa macam, misalnya ada tampak depan, tampak samping. Kalau lebih banyak lagi bisa tampak depan, tampak belakang, tampak timur, tampak barat. Kalau misalnya bangunannya punya orientasi yang misalnya ke tenggara, ada banyak sekali tampak yang mungkin akan muncul. Jadi judul gambar ini sangat penting. Biasanya selanjutnya judul gambar itu dilengkapi dengan skala. Jadi haram hukumnya ketika kita menulis gambar, judul gambar tanpa skala. Karena skala ini sangat penting untuk sebuah gambar arsitektur. Selanjutnya ada notasi yang juga tidak kalah penting, yaitu notasi material. Dan ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa material ini sangat penting untuk didetailkan notasinya. Bisa melalui pewarnaan, bisa melalui tekstur. Karena apalagi ditampak ya, karena material ini menunjukkan karakter tertentu. Jadi kalau notasinya salah, mungkin orang yang membaca akan menginterpretasi salah. Jadi penting sekali notasi material. Notasi misalnya notasi permukaan yang bermaterial kayu tentu berbeda dengan notasi material yang berpermukaan beton misalnya. Jadi sangat penting pengetahuan tentang material ini. Kemudian selanjutnya hampir sama dengan denah dan layout mungkin ya. Jadi ada juga notasi perabot. Bedanya adalah ketika di denah dan layout, perabot itu dilihat dari tampak atas. Sedangkan kalau di tampak dan potongan dia dilihat dari tampak depan atau tampak samping. Yang selanjutnya, ini juga sama, ada pembayangan. Dan pembayangan ini sebetulnya bukan notasi wajib, tapi sangat penting untuk menghasilkan presentasi gambar arsitektur yang menarik. Jadi saya masukkan pembayangan ini sebagai salah satu prioritas dalam membuat gambar tampak dan potongan. Kemudian yang terakhir ada muka tanah. Muka tanah ini tidak ada di gambar denah maupun site plan dan layout. Karena muka tanah ini menunjukkan kondisi tanah ketika kita menggambar bangunan dari arah depan atau samping. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke elemen-elemen yang ada di tampak dan potongan. Jadi, kalian juga perlu memperhatikan ada pelengkap dari sebuah gambar tampak dan potongan supaya gambar tampak dan potongan itu baik atau sempurna. Kenapa? Karena kalau tidak ada elemen ini, maka biasanya gambar tampak dan potongan ini dia tidak informatif. Ketika dia tidak informatif, otomatis desain atau ide kalian tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada yang ingin disampaikan, misalnya kepada klien. Jadi ini sangat penting. Elemen pertama yang perlu ada di dalam tampak dan potongan adalah satu, bangunan. Ini pasti ya, karena namanya desain pasti ada bangunan, kecuali mungkin desain-desain lanskap yang digambar misalnya bukan bangunan tapi vegetasi atau taman. Di bangunan ini ada beberapa aspek ya. Jadi ada material, ada warna. Kemudian elemen kedua yang juga penting adalah skala pembanding. Ini sangat penting. Terutama misalnya untuk gambar tampak yang tidak punya dimensi atau punya ukuran. Jadi skala pembanding ini membantu menginformasikan misalnya tinggi bangunan tanpa memberikan ukuran. Jadi kita bisa tahu misalnya, oh kira-kira tinggi dinding itu 4 meter karena orangnya tinggi hampir separuhnya. Berdiri tinggi di sebelahnya hampir separuhnya. Oh berarti seperti ini.
Jadi skala pembanding ini sangat penting dalam gambar tampak. Skala pembanding saya sebutkan 3 di sini, ada manusia, kendaraan, dan pohon atau vegetasi. Kemudian yang terakhir ada background. Jadi background ini juga elemen yang tidak kalah penting dalam sebuah gambar, tampak dan potongan supaya dia menjadi semakin indah dan menarik untuk sebuah presentasi arsitektur. Baik, kita akan belajar satu-satu tentang elemen-elemen ini seperti apa. Yang pertama, kita akan belajar tentang bangunan, material, dan warna. Jadi, tadi sudah saya singgung sebentar di awal bahwa tampak itu seperti apa sih? Jadi, tampak itu biasanya menginformasikan material dan warna. Karenanya, kita sangat perlu untuk punya pengetahuan yang baik tentang material dan warna, terutama material ya, karena jenis material tertentu biasanya punya tekstur yang berbeda. Antara material A dengan material B itu biasanya punya tekstur yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar tahu dan memahami bagaimana karakter dari material tersebut. Kemudian terkait tampak, gambar tampak itu tidak punya kedalaman. Jadi kalau nanti kalian tugasnya sudah diberikan foto yang sudah disediakan, ini saya ingatkan karena banyak sekali kasus-kasus mahasiswa yang menggambar tampak itu dia mirip seperti perspektif, dia punya kedalaman. Padahal gambar tampak itu tidak boleh punya kedalaman. Karena ketika dia punya kedalaman, dia disebut perspektif, dia punya titik lenyap. Contohnya gambar di samping, kalau diperhatikan sekilas, bangunan ini seperti gambar tampak. Padahal kalau diperhatikan baik-baik, ternyata gambar ini punya titik lenyap. Dia punya kedalaman. Berarti ini gambar perspektif. Jadi hati-hati, gambar tampak itu tidak boleh ada kedalamannya. Kemudian yang poin ketiga dalam penggambaran bangunan di tampak, ketika dia sifatnya gambar tampak ini 2 dimensi, sangat penting kita berani bermain pembayangan. Kenapa? Dengan pembayangan itu, meskipun dia terlihat 2 dimensi, jadi meskipun dia datar, dia tetap terlihat kedalaman. Nanti kita lihat bersama contohnya ya. Jadi pembayangan inilah yang menolong gambar tampak itu menginformasikan kedalaman suatu tampak. Apakah dia masuk ke dalam atau keluar, atau misalnya apakah dia ke samping. Jadi ilmu pembayangan ini sangat penting untuk gambar tampak. Bu, pertanyaan, bolehkah saya tidak memberi pembayangan di gambar tampak? Saya boleh. Cuman akhirnya informasi yang disampaikan dengan gambar tampak jadi tidak maksimal. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, ilmu pembayangan ini atau teknik pembayangan sangat penting di gambar tampak dan potongan. Kemudian yang keempat, sudah disinggung di pertemuan pekan lalu bahwa kalian harus pandai-pandai menentukan tebal tipis garis dalam gambar. Secara teori sebetulnya tidak ada teori baku, mana yang harus ditebalkan, mana yang harus ditipiskan. Itu kembali tergantung pada style masing-masing anak. Cuma memang kita perlu tahu bidang mana yang harus kita beri tebal, bidang mana yang harus kita beli tipis. Jadi jangan diberi rata semua, karena jadinya kalau rata gambar itu berkesan monoton. Cara belajarnya gimana? Di pekan lalu sudah dijelaskan, ada teorinya. Tapi ada cara belajar lain dengan mempelajari atau melihat gambar-gambar yang sudah ada. Oh, biasanya nih ternyata harus kita tebalkan di sisi luar misalnya. Kenapa harus ditebalkan? Untuk memperkuat bentuk misalnya. Oh, ternyata untuk tekstur material itu harus lebih tipis supaya dia tidak terlalu menonjol dari bentuk keseluruhan misalnya. Jadi kita bisa membaca dari teori, kita bisa belajar dengan melihat banyak gambar, dan kita bisa main feeling kita sendiri. Karena kadang kita sebagai arsitek itu kan punya feeling ya, punya insting tentang keindahan itu kita bisa temukan sendiri. Oh, menurut kita itu seperti apa. Intinya, selalu perhatikan penggunaan tebal dan tipis garis dalam gambar. Kemudian terkait tampak, yang terakhir gambar tampak itu tidak ada dimensinya.
Jadi tidak perlu menuliskan misalnya tinggi bangunan berapa meter, tidak perlu. Karena nanti itu fungsi tersebut dijalankan oleh gambar potongan. Baik, selanjutnya kita masuk ke gambar potongan, gambar bangunan di potongan. Mungkin kalian sudah belajar di gambar teknik dulu ya, potongan itu apa. Jadi dari gambar potongan ini, kita bisa tahu setinggi apa ruangan kalian. Kita bisa tahu ada elevasi-elevasi apa di dalam ruang itu. Jadi dengan gambar potongan itu kita diinformasikan elevasi atau tinggi ruangan. Kemudian ini bedanya dengan potongan dalam gambar teknik. Kalau di potongan gambar teknik itu didetailkan secara rinci struktur-struktur di dalamnya. Misalnya ketika kalian menggunakan pondasi batu kali, otomatis didetailkan seperti apa struktur dan material pondasi batu kali. Atau ketika kalian menggunakan atap dengan material kayu, dengan struktur dan konstruksi kuda-kuda, itu didetailkan secara rinci pada gambar potongan gambar teknik. Namun berbeda dengan potongan di gambar arsitektur. Biasanya kalau di gambar arsitektur itu potongannya, strukturnya tidak digambarkan secara detail. Jadi ketika menggambar pondasi biasanya hanya digunakan garis tebal tanpa menggambar jenis pondasi apa yang digunakan. Atau ketika menggambar atap biasanya hanya digambar baloknya tanpa menjelaskan struktur atapnya seperti apa. Untuk selanjutnya, bedanya antara potongan dengan tampak, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa potongan ini menginformasikan dimensi bangunan, tapi secara lebih sederhana, karena ini adalah potongan arsitektur. Yang perlu saya tekankan di sini, bedanya dimensi potongan dengan dimensi di denah, itu berbeda ya, dan mungkin kalian sudah pelajari di gambar teknik. Jadi kalau dimensi di potongan, misalnya, itu tidak menggambarkan berapa luasnya, misalnya dinding ini 3 meter, kalian tidak menulis 3 meter, kemudian dinding ini 4 meter, langsung tidak ditulis 3 atau 4, tapi ditulis berdasarkan ketinggian. Jadi misalnya garis ini 00, naik ke dinding ini plus 3, naik lagi ke sini plus 7, jadi menggambarkan ketinggiannya berapa. Baik, terkait bangunan seperti itu ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari bersama. Nah, ini ada beberapa contoh gambar tampak yang dia punya kualitas render cukup baik. Misalnya terkait dengan pembayangan. Jadi, misalnya di gambar ini, bangunannya ini gambar tampak tapi dia berkesan sangat 3 dimensi karena dia berani sekali bermain pembayangan. Nah, contoh lain gambar ini, jadi ada gambar bangunan yang sudah cukup jelas ya, tajam, kemudian dilengkapi dengan gambar lanskap di sekelilingnya. Yang di sini juga sama, jadi ini adalah beberapa contoh gambar tampak yang dia tetap terlihat dinamis, tetap terlihat 3 dimensi, padahal dia hanya gambar tampak. Dan saya berharap kalian juga bisa menggambar seperti ini nanti ya. Nah, ini beberapa contoh gambar tampak lain. Ada juga gambar potongan. Ini kalian bisa lihat ya. Ada kalau gambar tampak dia tidak menunjukkan di dalam ruangannya seperti apa. Kemudian tidak ada dimensi. Berbeda dengan gambar potongan yang punya dimensi dan menunjukkan di dalam bangunan itu ada apa saja. Kalau yang ini contoh gambar tampak untuk ruang luar. Jadi penggambarannya seperti ini. Nah, ini beberapa contoh lain, gambar tampak dan gambar potongan. Oke, sekarang kita masuk ke elemen kedua. Kalau diperhatikan di beberapa gambar sebelumnya, itu ada gambar tampak itu tidak hanya berisi gambar bangunan saja, ternyata ada elemen lain loh di dalam gambar tampak dan potongan.
Yang itu disebut dengan skala pembanding. Di sini akan saya jelaskan dengan singkat saja apa saja sih skala pembanding yang pada umumnya ada di gambar tampak dan potongan. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada kendaraan, dan yang ketiga ada vegetasi. Oke, kita belajar tentang menggambar manusia terlebih dahulu. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, kita bisa tahu ya bahwa ternyata ini ada 3 figur, perempuan, laki-laki, dan anak, dan masing-masing punya karakter yang berbeda. Biasanya ukuran badan itu 6-7 kali ukuran kepala. Jadi proporsi badan manusia itu 6-7 kali proporsi besar kepalanya. Dan biasanya kalau kita perhatikan itu bentuk tubuh atau postur tubuh laki-laki cenderung lebih bidang, berbeda dengan perempuan. Nah, cuman bedanya ini penekanannya nanti ketika kalian menggambar manusia di gambar arsitektur atau di tampak itu jarang menggambar seperti ketika kalian menggambar manusia mungkin dalam bidang seni rupa yang sangat detail. Jadi yang kita perlu pahami atau yang perlu kita jadikan patokan atau pedoman adalah ukuran atau proporsi manusia itu seperti apa. Selain ukuran juga sudah saya jelaskan tadi terkait posturnya seperti apa. Karena biasanya di dalam gambar arsitektur itu menggambar manusia cenderung bersifat siluet namun tetap proporsional. Jadi biasanya gambarnya hanya seperti ini. Nah, yang digambar siluetnya. Bedanya seperti apa, Bu, siluet laki-laki dan perempuan? Ini terlihat ya. Tadi saya jelaskan bahwa biasanya laki-laki dadanya lebih bidang. Makanya ketika dia menggambar pundak, pundaknya cenderung lurus berbeda dengan perempuan yang dia bentuknya lebih turun ya dibanding laki-laki. Kemudian ini laki-laki memiliki postur dada lebih bidang dibanding perempuan. Kemudian saat menggambar figur manusia, pastikan dari sudut pandang mana mata melihat. Nanti mungkin kalian ketika menggambar skala pembanding manusia tidak hanya digambar tampak ya, tapi digambar-gambar lain, misalnya seperti gambar perspektif. Dan itu penting sekali untuk memastikan dari sudut pandang mana kalian melihat. Misalnya kalau ini dengan menggunakan mata kata, oh seperti ini gambar manusianya. Yang kedua dari mata manusia normal seperti ini. Dan yang terakhir misalnya dari mata burung. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar menggambar manusia, tapi dari sudut pandang mana mata melihat. Next. Nah, ini beberapa contoh gambar tampak yang dia dilengkapi dengan adanya skala pembanding berupa manusia. Nanti mungkin bisa di browsing sebetulnya tidak selalu manusia yang ditampilkan seperti ini siluet, tapi sebagian besar memang yang ditampilkan ketika kita menggambar gambar arsitektur itu adalah bentuknya siluet. Fungsinya apa? Karena tujuan utama dari gambar arsitektur itu adalah fokus pada gambar bangunan, bukan pada gambar atau sosok manusia itu sendiri. Berbeda mungkin ketika kita masuk di bidang seni rupa. Nah, ini beberapa contoh penggambaran manusia di dalam gambar arsitektur. Yang kedua ada kendaraan. Kendaraan ini juga sama ya, yang perlu kita tahu adalah ukuran. Jadi ukuran itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh ngawur, kita harus punya patokan. Setelah itu kita skalakan. Kemudian kita lihat, kita gambar si kendaraan ini dari arah mana. Nah, ini ada beberapa contoh gambar kendaraan digambar tanpa bangunan. Kalau yang nggak bisa buat, Bu, saya susah, Bu, gambar. Caranya pakai garis bantu terlebih dahulu. Jadi kalau memang yang tidak terbiasa menggambar, kalau langsung gambar mobil susah. Caranya buat dulu misalnya gambar persegi. Dibagi lagi, oh ini untuk sisi sepertiganya untuk kaca. 2/3-nya untuk badannya. Jadi tetap menggunakan garis bantu. Begitu juga ketika misalnya menggambar manusia. Saya ulang, jadi mungkin kalau yang tidak terbiasa itu kesulitan membuat proporsi. Dalam pertama percobaan mungkin manusianya kok jadi kelihatan terlalu tinggi ya. Nah itu tadi patokannya ini tadi penting.
Oh, ternyata kalau kita buat manusia, kalau kepalanya segede ini, badannya kira-kira 7 kalinya. Oh, segini toh. Jadi kita pahami dulu bentuk dan proporsinya, baru kita membuat gambar supaya tidak berkesan distorsi. Kalau susah, pakai garis bantu. Jadi fungsi garis bantu adalah memudahkan kalian untuk membentuk suatu figur. Kemudian yang ketiga ada skala pembanding berupa vegetasi. Vegetasi ini sangat penting ya. Jadi kemampuan membuat vegetasi ini seolah-olah mungkin serasa sepele karena yang utama bangunan, tapi biasanya ketika kita gagal membuat gambar vegetasi di sebuah tampak atau potongan, biasanya gambar tampak atau potongan itu menjadi tidak baik atau kurang baik, kurang sedap dilihat. Jadi vegetasi ini merupakan elemen gambar tampak dan potongan yang tidak bisa diremehkan karena dia punya peran penting untuk membuat gambar itu terlihat indah. Saya catatkan di sini, jadi jenis vegetasi yang dipilih nanti ketika menggambar tugas itu harus konsisten dengan vegetasi yang ada di gambar denah, side plan, dan layout plan. Jadi misalnya tidak boleh membuat di denah gambar kelapa, tapi di tampak gambar cemara. Itu namanya tidak konsisten, jadi tetap harus konsisten. Ini ada beberapa contoh gambar vegetasi yang kalian bisa pelajari di banyak sekali sosial media atau digital platform yang ada banyak sekali tutorial-tutorial membuat pohon. Secara sekilas mungkin mudah, seperti mudah, tapi membuat pohon ini sebetulnya punya keterampilan khusus gitu loh, yang dia bagaimana kalian membuat pohon yang bisa membaguskan gambar. Nanti dipelajari sendiri mungkin sambil belajar-belajar sambil lihat tutorial. Nah, ini ada contoh pembuatan pohon. Jadi misalnya, gimana sih sepertinya cara membuat pohon seperti ini? Kok kayaknya gampang, ternyata pas dibuat kok saya jadinya gambarnya tidak proporsional. Sama seperti kasus membuat kendaraan dan membuat manusia, jadi selalu gunakan garis bantu ketika membentuk figur. Jadi kalau misalnya buat pohon, buatlah dulu batangnya, kemudian buat garis bantu lingkaran untuk misalnya tajuknya. Setelah itu mungkin baru dibagi-bagi seperti apa. Misalnya contohnya ini, setelah lingkaran dia membagi menjadi beberapa tajuk-tajuk yang lebih kecil. Jadi fungsi garis bantu itu untuk memudahkan kalian punya gambaran apakah gambar saya sudah proporsional atau belum. Kemudian pohon bertajuk biasanya memiliki batang yang besar, begitu juga sebaliknya. Hati-hati, karena ada yang menggambar misalnya tajuknya besar, batangnya besar tapi tajuknya kecil sekali atau sebaliknya. Jadi harus tetap proporsional. Kalau batangnya misalnya segini, ya tajuknya ya jangan besar sekali gitu loh. Nanti jadi tidak proporsional, sama seperti manusia. Kalau kakinya kecil sekali ya jangan badannya besar, itu tidak proporsional. Begitu ya. Oke. Kita sudah masuk ke elemen terakhir. Tadi sudah belajar tentang bangunannya itu sendiri seperti apa, kemudian kita juga sudah belajar ada skala pembanding apa saja yang bisa kita tambahkan di situ. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah background. Kenapa background penting? Yaitu tadi karena background ini seolah-olah dia menjadi penyempurna gambar kalian. Jadi banyak kasus-kasus misalnya gambar bangunannya sudah bagus, skala pembandingnya bagus, background-nya jelek, gambarnya jadi jelek. Atau gambar bangunan bagus, skala pembandingnya jelek, background-nya bagus, tetap jelek. Jadi ketiga elemen ini itu diusahakan sama-sama baik supaya jadinya gambarnya menarik, bagus, dan sempurna. Dalam tampak dan potongan arsitektur, background mempunyai peran penting untuk menghasilkan presentasi gambar lebih arsitektural dan estetis. Background dapat berupa langit berawan, hutan, kondisi sekitar, bisa cityscape, bisa landscape, tergantung kondisi existingnya seperti apa. Kemudian, ini juga tidak kalah penting, jangan sampai salah memposisikan background sebagai foreground. Misalnya jadinya membuat background itu terlalu mencolok, sampai akhirnya bangunannya tidak terlihat. Jadi harus bijak mana yang harus ditonjolkan dan mana yang tidak ditonjolkan.
Kalau kita bicara background itu banyak sekali style ya, dan kalian bisa menyesuaikan dengan karakter desain dan karakter presentasi kalian masing-masing. Ini ada beberapa contoh penggunaan background di dalam sebuah gambar arsitektur. Kemudian ini ada contoh awan, bukan disarankan ya, diharamkan saja ya. Ketika membuat gambar tambah dan potongan muncul bentuk awan-awan seperti ini. Ini sangat merusak pemandangan, jadi tidak diizinkan. Gimana Bu bentuk awannya? Macam-macam, bisa yang seperti ini, atau mungkin nanti kalian bisa searching-searching sendiri bagaimana bentuk awan yang terkesan lebih arsitektural. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, jadi si penggambar itu membingkai gambar dua bangunan perspektif dibingkai dengan garis, kemudian ada yang diberi background awan, ada yang tidak. Jadi ini kembali ke feeling masing-masing mahasiswa ya. Mana yang mau saya tonjolkan langitnya, mana yang mau saya tonjolkan rumputnya. Dan feeling ini juga harus terus diasah ya, mungkin dengan terus belajar, dengan melihat banyak referensi. Nah, ini contoh lain penggambaran background. Backgroundnya ini Bu kok itu warna ungu Bu? Tidak apa-apa, selama warna ungu itu tetap menarik dan tetap menyatu dengan gambar bangunan dan elemen pendukungnya. Jadi yang ini misalnya menggunakan background hutan. Oh, bisa seperti ini. Kalian nanti bisa ekspor sendiri ya. Oke, sudah materi dari saya tadi ya, terkait dengan gambar tampak dan potongan dan elemen-elemen yang harus diperhatikan. Ini selanjutnya ada tips dan trik supaya gambar itu lebih berkesan nyeni dan arsitektural. Dan ini saya disclaimer, jadi mungkin tips ini itu kadang-kadang tidak berlaku untuk beberapa style presentasi. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang karakternya berbeda. Misalnya, Bu, saya tidak suka bentuk seperti itu. Misalnya, Bu, saya tidak suka gaya presentasi yang seperti itu. Bagi saya itu kotor misalnya. Jadi ini hanya satu di antara banyak tips supaya gambar kalian tuh lebih keren dan lebih arsitektural. Bisa kalian contoh, mungkin dicoba-coba dulu, nanti kalau udah ketemu kliknya sama stylenya kalian sendiri, nanti bisa diekspor lagi. Yang pertama, ada tips pertama, yaitu jangan hapus semua garis bantu. Jadi sometimes garis bantu itu membuat kesan gambar kalian itu lebih arsitektural. Kalau kita lihat dua gambar ini kalau diperhatikan masih ada sisa-sisa garis bantu di ujung-ujung pertemuan garis. Contohnya ini juga ada. Kemudian ada juga tipsnya, misalnya kalau gambar arsitektur itu biasanya punya karakter mempertemukan dua garis itu sampai ketemu, sampai lebih dikit gini. Jadi itu memperkuat kesan arsitektural. Jadi nanti coba misalnya kalau misalnya tidak percaya, buat dua gambar, satu buat tambahan-tambahan garis, satu jangan dihapus garis bantunya, satu yang bersih. Itu biasanya akan terasa mana yang kayak berkesan lebih ngarsitekturi gitu kan ya. Jadi tips pertama, jangan hapus semua garis bantu, sisakan sedikit garis-garis bantu di gambar presentasi. Hal ini bisa membuat gambar lebih artsy, dramatis, dan arsitektural. Kemudian, nah ini beberapa contoh presentasi arsitektur yang menyisakan sedikit sisa-sisa proses dia selama menggambar. Jadi secara filosofis mungkin menunjukkan ya bahwa ada proses dari setiap gambar yang sudah jadi ini. Jadi kalau diperhatikan di gambar ini berkesan bersih seolah-olah, tapi kalau diperhatikan lebih detail ada banyak sisa-sisa goresan, sisa-sisa jejak proses penggambaran dari si penggambar. Ini. Apalagi kalau ini ya, ini terlihat sekali ada banyak sisa. Nah, yang tadi saya bilang disclaimer, ada karakter anak atau karakter style mahasiswa itu yang tidak suka seperti ini. Itu boleh-boleh saja, jadi ini tidak wajib. Kalau memang suka bersih, monggo. Silakan temukan tips dan trik yang lain yang membuat gambar itu berkesan lebih hidup dan lebih arsitektural. Kemudian yang kedua, ini mungkin spesifik lebih ke tips di gambar tampak dan potongan.
Yang pertama itu pertebalah muka tanah. Pertebal muka tanah dengan alat tulis yang memiliki warna tajam, hitam disarankan. Jangan lupa tambahkan lagi dengan garis yang lebih tipis. Nih, kalau diperhatikan ya, ini pasti akan terasa bedanya kalau kalian menggambar tanpa ini, itu tanpa penebalan garis di muka tanahnya. Itu jadinya terasa lebih flat dibanding itu menebalkan garisnya. Garis muka tanah ditebalkan, dan kalau diperhatikan lagi si penggambar ini menggunakan dua garis setelahnya. Jadi setelah dia membuat tebal dia tambahkan lagi garis kecil. Jadi misalnya kalau ini pakai marker, yang bawahnya pakai Rapido atau drawing pen 0,1 atau 0,05. Itu biasanya cukup efektif membuat gambar menjadi lebih estetis. Kemudian tips selanjutnya, ini sudah saya ulang juga tadi di depan, bahwa beranilah bermain pembayangan. Nah, ini salah satu contoh tampak yang dia biasanya kalau kita membuat bayangan itu dari warna abu-abu. Lah ini berani menggunakan warna hitam. Cuman memang si hitam ini kadang harus hati-hati karena sekali salah biasanya dia merusak gambar. Jadi seperti apa ya? Gambling, kalau jelek, kalau bagus, bagus. Jadi pembayangan menggunakan warna gelap yang tepat biasanya mampu membuat gambar semakin arsitektural. Nanti coba dibandingkan. Caranya buat aja misalnya mau nyoba buat gambar kecil dulu, coba main-main pembayangan hitam sama tidak. Ikuti tips-tips dan trik ini, nanti biasanya akan terasa, oh iya kok gambar saya jadi cluster lebih asik ya gitu. Jadi biasanya tips trik ini itu cukup efektif membantu membuat gambar itu berkesan lebih arsitektural. Tips ketiga ini juga mungkin spesifik untuk tampak terkait vegetasi. Tadi saya sudah bilang juga bahwa gambar pohon itu kayaknya gampang tapi sulit. Kenapa sulit? Karena kadang kita itu tidak terbiasa membuat gerigi-gerigi outline ini. Jadi kadang ada mahasiswa itu yang membuatnya langsung besar atau yang terlalu smooth. Padahal biasanya vegetasi yang baik, terlihat baik secara presentasi itu yang dia punya gerigi-geriginya kecil, detil, jadi punya kerumitan. Jadi buatlah outline daun vegetasi dari gerigi-gerigi kecil, hindari membuat outline daun dengan lenguan-lenguan besar. Misalnya contoh ini ya, ini tidak disarankan karena ini seperti gambar anak TK. Jadi coba diperhatikan ini dari gerigi, nanti coba bandingkan. Jadi ketika buat gambar pohon, buat dulu caranya, pakai garis bantu buat lingkaran dulu, kemudian bentuk si lingkaran itu, misalnya kalau pohonnya tajuknya pipi, dibuat agak pipi, baru buatlah gerigi-gerigi kecil di sepanjang outline yang sudah dibuat dengan garis bantu tadi. Nanti biasanya akan terasa bedanya daripada kalian membuat pohon atau vegetasi dengan lengkung-lengkung yang besar seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini juga kayak sepele tapi ternyata bekerja. Tambahkan daun-daun berguguran di sekitar vegetasi untuk menambah kesan artsy dan arsitektural. Jadi kalau diperhatikan nih, ini ada seperti daun-daun yang berguguran. Dan ini juga efektif untuk membuat gambar menjadi lebih arsitektural. Oke, sudah. Sekarang kita mulai masuk ke detail penugasan. Sebelum saya menjelaskan detail penugasan, saya simpulkan dulu. Hari ini atau pekan ini kita mendapat tugas untuk membuat gambar tampak dan potongan. Saya jelaskan di awal bahwa gambar tampak dan potongan di presentasi arsitektur ini berbeda dengan gambar tampak dan potongan di gambar teknik. Di gambar arsitektur ini, gambar tampak itu bertujuan lebih kepada memberi kesan estetis dalam sebuah desain atau menginformasikan sebuah desain melalui gambar. Kemudian di potongan arsitektur biasanya secara detail tidak serumit potongan ketika di gambar teknik. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan biasanya kalau di gambar teknik detail itu, struktur itu digambar sangat detail. Kalau di potongan gambar arsitektur dia hanya disederhanakan. Kemudian ketika kalian membuat gambar tampak dan potongan, ada beberapa elemen yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah elemen berupa bangunan itu sendiri, yang di dalam bangunan itu ada material dan warna. Di dalam material itu tentu ada tekstur.
Kemudian ada elemen kedua yaitu elemen skala pembanding. Ini sangat penting dalam sebuah gambar tampak dan potongan arsitektur. Kemudian skala pembanding ada apa saja? Yang pertama tadi ada manusia, yang kita perlu pahami betul proporsi manusia itu seperti apa. Kemudian di dalam arsitektur itu, di dalam gambar arsitektur itu, gambar manusia tidak harus menyerupai aslinya, malah disarankan dia berupa siluet. Tapi jangan lupa siluet itu pun harus tetap informatif. Bagaimana siluet laki-laki, bagaimana siluet perempuan, bagaimana siluet anak itu berbeda-beda. Kemudian skala pembanding yang lain ada kendaraan dan selanjutnya ada pohon. Dan yang tidak kalah penting di gambar tampak dan potongan ada background yang harus kalian juga perhatikan dengan baik. Hati-hati salah memilih background bisa salah membuat gambar tampak dan potongan. Bisa fatal hasilnya. Tampak dan potongan itu bisa hasilnya tidak baik. Oke, sekarang saya jelaskan terkait tugas pekan ini. Jadi di pekan ini kalian membuat gambar tampak dan potongan, masing-masing 2. Jadi gambar tampak membuat tampak depan dan tampak samping. Nanti akan disediakan gambarnya seperti apa, sudah ada contohnya. Kalian tinggal mencontoh, tapi kalian harus mengeksplor. Misalnya materialnya berbeda, boleh. Silakan dieksplor finishingnya seperti apa dari materi yang sudah didapat. Yang kedua, tugas kedua yaitu menggambar potongan. Potongannya juga sama 2, ada potongan AA dan potongan BB. Gambarnya sudah disediakan, kalian tinggal melengkapi dan tinggal eksplor sesuai dengan ide dan kreativitas dari masing-masing kalian. Nah, ini ada gambarnya. Nanti akan diberikan juga filenya, jadi kalian bisa leluasa untuk mempelajarinya. Ini gambar tampak dan potongan dari gambar DNA dan side plan yang sudah kalian buat di pekan-pekan sebelumnya. Nah, kalau di sini, di gambar tampak yang contoh ini kan masih belum ada skala pembandingnya, misalnya manusia, pohon, kalian bisa menambahkan sendiri. Kalau tidak ada lingkungan sekitar, bisa ditambahkan sesuai dengan ide dan kreativitas masing-masing. Atau mungkin di gambar potongan hanya seperti ini, kalian bisa menambahkan dengan perabot yang lain. Ini sudah dapat ya, jadi bisa mengeksplor dari gambar denah. Nah, ini gambar perspektif, barangkali diperlukan. Jadi kalian juga bisa leluasa untuk mengaplikasikan material apa sih yang sesuai untuk tampak dan potongan kalian. Ini ada tampak sampingnya, jadi yang digambar adalah tampak depan, tampak samping, potongan AA, dan potongan BB. Pakai skala berapa, Bu? Skala 150 sesuai dengan denah yang digambar di 2 pekan sebelumnya. Oke, jadi detail penugasannya kalian ditugaskan untuk membuat tampak dan potongan arsitektur. Kemudian elemen dan notasi gambarnya harus jelas dan lengkap. Jadi harus ada skala pembanding, materialnya harus jelas, kemudian ada background, dan ada beberapa elemen yang sudah saya jelaskan di materi tadi. Kemudian dikumpulkan kapan? Dikumpulkan minggu depan. Jadi masih sama dengan pekerjaan atau penugasan minggu lalu, waktunya hanya 1 pekan, dan jangan lupa kalian diwajibkan untuk asistensi. Dan pesan saya, kalau asistensi jangan mepet-mepet, karena kalau fungsi asistensi itu kan supaya kita dapat masukan. Kalau mepet nanti kita cuma dapat masukan, tapi kita tidak bisa merevisi. Begitu ya. Sudah cukup sepertinya. Nanti kalau misalnya belum jelas, bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Saya akhiri materi saya hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.